Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga sampai hari ini kita boleh kembali bertemu di ibadah Zoom yang setiap hari Sabtu yang kita selenggarakan. Selamat buat rekan Pak Freddy dan keluarga yang sudah menerima baptisan selam di ibadah retreat yang dilangsungkan di Puncak. Selamat bergabung dalam kerajaan Allah, Pak. Amin. Yes. Kiranya keputusan yang Bapak ambil itu adalah keputusan yang tepat sebagai bukti pertobatan, maka kita melakukan perintah Tuhan, yaitu memberikan diri untuk dibaptis selam. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan buat kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kembali saya ingatkan buat setiap kita bahwa untuk memahami yang namanya akhir zaman, Bapak Ibu, kita perlu untuk membedakan mana nubuatan untuk bangsa Israel dan mana nubuatan untuk gereja Tuhan. Sebab kalau kita tidak memahami perbedaan ini, maka kita akan mengalami sesuatu yang keliru di dalam mengambil keputusan-keputusan untuk menjalani hidup di dalam akhir zaman ini. Itu bisa kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi, ya. Ketika ada muncul yang mengaku nabi Tuhan, nabiah ataupun nabi yang memiliki pemahaman yang salah tentang nubuat yang ada dalam Alkitab, di mana nubuat itu diperuntukkan untuk bangsa Israel, tapi diambil, ditarik, itu nubuat untuk gereja Tuhan. Sehingga ada yang mengajak untuk lari ke gunung, ya, untuk mengungsi. Padahal sesungguhnya apa yang terdapat dalam Matius 24 itu, yaitu dikatakan jikalau pembinasa keji itu muncul, maka hendaklah yang di gunung pergi ke Yudea. Nah, itu firman itu ditujukan kepada bangsa Israel. Itu sudah jelas. Diawali dari doa Daniel untuk bangsanya. Tetapi ada yang salah mengartikan. Jadi semua yang ada dalam firman ini seolah-olah itu untuk gereja Tuhan. Demikian juga yang ada di kitab Wahyu. Perempuan dengan naga. Banyak orang yang menafsirkan bahwa perempuan itu adalah gereja Tuhan. Padahal sudah jelas perempuan itu adalah bangsa Israel. Nah, oleh karena itu kita harus memahami, mengerti mana nubuatan untuk bangsa Israel dan mana nubuatan untuk gereja Tuhan. Amin. Buat kita gereja Tuhan, tempat pengungsian kita, tempat perlindungan kita hanya ada di tangan Tuhan sendiri. Amin. Yes. Berhenti untuk mengikuti orang-orang yang mengajak saudara untuk mengungsi. Ya, berhenti untuk mengikuti orang-orang yang mengajak saudara mengumpulkan duit. Di kota kita sudah pernah terjadi, saudaraku. Mereka jual barang-barangnya. Jual kulkas. Jual apa lagi? Motor. Ada yang jual rumah. Tapi nggak ada yang jual istri, ya. Artinya apa? Memiliki pemahaman yang salah. Dan untungnya mereka mau mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang lain yang menyatakan bahwa nubuatan buat bangsa Israel harus dibedakan dengan nubuatan kepada gereja Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara dari kitab Wahyu, ya, nubuatan tentang gereja Tuhan juga yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita melihat kitab Wahyu, pemikiran kita pasti tentang akhir zaman, tentang apa yang akan terjadi. Kitab Wahyu adalah kitab yang
memang butuh pemahaman yang ekstra untuk bisa mengerti dan memahami apa yang dimaksud di dalam kitab Wahyu tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca kitab Wahyu pasal yang kedua ini, kita tahu bahwa sejak lahirnya gereja Tuhan sampai dengan saat ini, gereja atau jemaat Tuhan itu mengalami yang namanya masalah, penderitaan, yang namanya siksaan, yang namanya kesengsaraan. Dari sejak adanya gereja Tuhan, orang Kristen sudah mengalami hal seperti itu, saudara. Bahkan leher dipenggal itu sudah ada. Ya, para rasul, kematiannya itu kematian yang tidak sempurna. Mereka dipenggal, mereka diseret. Nah, itu berarti Bapak Ibu Saudara, bahwa kesengsaraan itu sejak para rasul sampai detik ini itu terjadi buat gereja Tuhan. Itu sebabnya ada pemahaman bahwa kesengsaraan besar itu juga akan dialami oleh gereja Tuhan. Betul atau benar? Kalau kita menyelidiki Alkitab, Bapak Ibu Saudara, jelas disampaikan bahwa kesengsaraan besar itu atau pembinasa keji itu diizinkan apabila gereja Tuhan telah diangkat. Amin. Nah, di situ kita sepakat semua, saudara. Walaupun ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa ada juga yang berpendapat tidak ada pengangkatan. Tapi saya percaya setiap kita yang ada di grup ini sudah memahami tentang nubuatan yang benar, bahwa kelak setiap gereja Tuhan akan diangkat. Amin. Kata-katanya disebut disingkirkan. Tapi itu maksudnya diangkat dan kita bersama-sama dengan dia di awan-awan. Itu pemahaman kita, ya. Ada yang memahami pre-tribulation, ada yang memahami mid-tribulation. Bahkan ada juga yang memahami di akhir. Ya. Nah, saya percaya seiring waktu, setiap kita anak-anak Tuhan akan menerima pewahyuan yang benar. Karena dari ketiga poin ini, pasti cuma satu yang benar. Nggak mungkin tiga-tiganya benar. Salah satunya pasti benar. Dan kita percaya, kita akan dibukakan Tuhan yang mana yang benar sesungguhnya. Amin. Saya minta satu orang membaca Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan. Wahyu berapa ya, Pak ya? Wahyu ayat kedua ya? Pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ya, Wahyu pasal yang kedua, judul perikopnya kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, kalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu,
yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti tahu dan sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini. Di mana ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, penglihatan dari Tuhan, dan dikatakan kepada Yohanes supaya dia menuliskan apa yang dia lihat itu kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Ya. Nah, ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil itu yaitu jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ini adalah gambaran daripada gereja Tuhan pada saat itu, dan ini juga merupakan gambaran daripada gereja Tuhan pada masa sekarang. Jadi setiap masing-masing mereka dari ke-7 jemaat ini memiliki yang namanya keadaan-keadaan yang berbeda antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Sehingga orang-orang bisa mengetahui jemaat yang seperti apa dia dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan lewat Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam kesempatan ini kita belajar tulisan yang diberikan kepada jemaat di Efesus. Nah, sebelum kita bahas tentang firman Tuhan ini, kita belajar tentang latar belakang kota Efesus. Kita tahu bahwa kota Efesus ini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah kota di Yunani kuno, ya. Kota ini sangat berpengaruh baik dari segi politik, dari segi ekonomi, baik pun dari segi agama. Dari segi ekonomi, kota ini adalah kota perdagangan. Itu tempat transit orang-orang pengusaha pada zaman itu. Sehingga kota ini adalah suatu kota yang cukup makmur. Dari segi agama, kota ini juga merupakan pusat dan barometer perkembangan agama. Terlebih agama Kristen. Ketika Paulus berada di kota Efesus, banyak orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Walaupun kepercayaan awal mereka itu adalah penyembahan kepada dewa-dewa, di mana sangat kuat di kota Efesus yang namanya ada kuil Artemis, saudara. Nah, kuil Artemis ini itu adalah merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia pada saat itu. Sebab kuil ini terbuat dari lapisan emas, marmer, dan begitu sangat luar biasa sehingga orang-orang banyak yang berkunjung ke sana. Di dalam kuil ini ada yang namanya patung dari Dewi Diana, saudara, ya. Yang mereka sembah, yang mereka puji, yang mereka agungkan. Itulah kepercayaan orang-orang pada zaman itu di kota Efesus, di mana Dewi Diana ini sebagai gambaran kenajisan. Di sana dipertontonkan kebobrokan moral. Jadi sejak dulu Bapak Ibu Saudara, dosa seksualitas itu sudah terjadi, bukan hanya sekarang ini. Di kota Efesus itu terjadi. Maka dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 20, di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah. Ketika dosa bertambah banyak di kota Efesus, tapi kasih karunia juga berlimpah, di mana penginjilan yang dilakukan oleh Paulus memenangkan banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Maka kota Efesus salah satu jemaat yang Tuhan titipkan pesan. Itulah yang kita akan pelajari pada sore hari ini. Apa pesan yang Tuhan titipkan kepada jemaat di Efesus? Seperti apa jemaat di Efesus itu menurut penglihatan
daripada Yohanes, saudaraku. Di sini dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Setiap jemaat yang ada di 7 jemaat di Asia Kecil itu, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan pola yang berbeda. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat Efesus dengan pola yang tidak sama kepada jemaat yang ada di Smyrna. Demikian juga kepada jemaat yang ada di Pergamus. Kenapa? Karena masing-masing jemaat itu punya ciri masing-masing. Di sini Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Efesus sebagai yang memegang ketujuh bintang di tangan kanan dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Nah, apa makna ketujuh bintang dan ketujuh kaki dian emas? Saya percaya saudara sudah paham dan mengerti apa yang dimaksud itu ketujuh bintang dan apa itu yang dimaksud ketujuh kaki dian emas. Definisinya kita bisa temukan di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Coba satu orang membaca. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Apa itu makna daripada ketujuh bintang dan ketujuh kaki dian emas? Wahyu 1 ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Iya, makna dari ketujuh bintang dan ketujuh kaki dian itu sudah dijelaskan. Bahwa ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Malaikat itu adalah pelayan Tuhan. Jadi 7 bintang yang dimaksud di sini adalah para hamba Tuhan, para pendeta, para rasul. Itulah artinya 7 bintang. Nah, di sini Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai yang memegang ketujuh bintang. Artinya apa? Tuhan memegang kehidupan hamba-hambanya. Mungkin orang-orang yang sudah bertobat di Efesus ini, yang tadinya mereka menyembah kepada patung-patung. Dulu bisnisnya mungkin luar biasa. Mungkin mereka tidak sulit untuk mendapatkan duit. Tidak sulit untuk mendapatkan keuangan. Tetapi ketika mereka mengikut Tuhan, ketika mereka meninggalkan kepercayaan lama, mungkin mereka agak sulit untuk mendapatkan uang. Yesus kita memahami akan hal ini sehingga Dia memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Efesus sebagai Tuhan yang memegang tangan hambanya. Itu artinya apa? Ketika engkau mengikut aku, jangan engkau khawatir dengan apa yang kau makan, dengan apa yang kau minum. Sebab aku memegang engkau dan aku akan memeliharanya. Nah, itulah perkenalan yang diberikan Tuhan kepada jemaat di Efesus yang menguatkan mereka. Sehingga mereka ketika sudah meninggalkan bisnis dunia yang mereka geluti, mereka tidak khawatir. Sebab tangan Tuhan memegang hidup mereka. Amin. Demikian juga terhadap jemaat. Ketika jemaatnya sudah meninggalkan kehidupan yang lama dan datang kepada Tuhan, maka dikatakan di sini, Tuhan memegang para hambanya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Berjalan di antara jemaat. Jadi para hamba Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Nah, inilah perkenalan yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Efesus. Dia memperkenalkan dirinya seperti itu. Karena Tuhan tahu kebutuhan jemaat pada saat itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan memberikan pujian dan peneguhan terhadap jemaat di Efesus. Dikatakan ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu, aku tahu. Bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat.
bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Yesus memuji mereka, dikatakan, aku tahu segala pekerjaan. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat di Efesus, Tuhan tahu. Dan bahkan Tuhan memuji dia, bahwa pekerjaanmu itu baik. Jeripayamu tidak akan sia-sia. Engkau jemaat yang berjeripaya. Engkau hamba Tuhan yang berjeripaya di dalam pekerjaan Tuhan. Juga engkau tekun. Dan bahkan tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Apa maksudnya tidak dapat sabar terhadap orang jahat? Jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang konsisten. Mereka berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Tidak ada kompromi buat mereka. Jika ada orang yang salah, mereka langsung tegur. Mereka nasihati. Nah, itulah jemaat di Efesus, saudara. Itu Tuhan sampaikan. Kemudian apalagi pujian yang diberikan kepada jemaat itu. Dikatakan, engkau menguji orang yang menyebut dirinya rasul. Artinya apa? Jemaat di Efesus itu mereka tidak sembarangan menghadirkan orang untuk memberitakan firman, menghadirkan hamba Tuhan untuk menyampaikan firman di mimbar. Tetapi mereka peka terhadap siapa yang harus membawa firman. Mereka tidak hanya geleng-geleng kepala, tunduk-tunduk, mengiyakan apa yang disampaikan dari mimbar. Jemaat yang ada di Efesus tidak demikian halnya, saudaraku. Hanya menundukkan kepala ketika mendengar firman. Tapi mereka cross check apakah benar firman itu berasal dari Bapa. Jadi jemaat ini jemaat yang luar biasa, saudaraku. Jadi yang apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 3 itu tidak berlaku bagi jemaat di Efesus. Dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Jemaat di Efesus tidak seperti itu. Mereka tidak sedang untuk mau memuaskan telinga, memuaskan jiwa, memuaskan keinginan. Tetapi mereka benar-benar melihat siapa yang sesungguhnya boleh berdiri di atas mimbar untuk memerintahkan firman Tuhan. Kemudian pujian apa lagi yang diberikan kepada jemaat ini, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan engkau tetap sabar menderita oleh karena nama Tuhan. Luar biasa jemaat ini. Luar biasa para hamba Tuhan yang ada di Efesus ini. Mereka sabar menderita oleh karena nama Tuhan. Apalagi dikatakan pujian kepada mereka, engkau tidak mengenal lelah. Apalagi dikatakan, engkau membenci segala perintah atau pengikut daripada Nikolaus. Sebab ajaran-ajaran Nikolaus ketika itu sedang booming, sedang merajalela. Mereka benci terhadap itu seperti aku membenci ajaran itu, Tuhan bilang. Nah, dari poin-poin ini pujian yang diberikan Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus, saudaraku. Ini membuktikan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang militan. Amin. Seberapa banyak poin-poin mereka miliki, ya, yang Tuhan sampaikan, yang kita miliki saat ini, saudara. Tentang pekerjaan. Bagaimana pekerjaan kita dilarang Tuhan? Apakah sungguh-sungguh? Tentang jeripaya. Sudah sejauh mana kita berjeripaya di dalam melakukan pekerjaan Tuhan? Bagaimana ketekunan kita di dalam pekerjaan Tuhan? Sungguh luar biasa pujian-pujian yang disampaikan oleh Tuhan kita kepada jemaat Efesus. Tetapi yang menjadi sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ketika kita masuk ke dalam teguran yang Tuhan berikan kepada mereka. Walaupun mereka jemaat yang luar biasa tadi kita lihat dari segi
aktivitas, dari segi rutinitas mereka di dalam pelayanan. Tetapi di ayat yang keempat, Tuhan memberi teguran buat mereka, Bapak Ibu. Apa itu teguran Tuhan? Dikatakan di situ, namun demikian, walaupun kamu berjerih lelah, walaupun kamu orang yang tekun, walaupun kamu orang yang sabar, walaupun kamu orang yang tidak mengenal lelah, walaupun kamu orang yang berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak, tetapi aku mencela engkau. Aku tidak sepaham dengan engkau. Dalam bidang apa? Dengan tegas dikatakan di sini, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ketika engkau melakukan aktivitasmu, kau bekerja, kau susah payah, kau tekun, kau memberitakan firman, engkau tidak menyampaikan itu lagi seperti semula. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Apa arti dari kasih yang mula-mula ini? Sehingga jemaat yang ada di Efesus ini ditegur oleh Tuhan. Saya paham bahwa saudara mengerti apa yang dimaksud di sini kasih mula-mula. Tetapi saya ingin kembali mengingatkan kita untuk kita mulai diteguhkan supaya kita kembali kepada kasih mula-mula seperti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di kitab ini. Boleh kita berikan contoh misalnya dalam kehidupan keluarga, ya. Dalam kehidupan suami istri yang baru menikah, ya. Ketika mereka baru menikah, kita melihat segala sesuatu itu begitu indah, saling mengasihi satu dengan yang lain, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, ya. Suami selalu memperhatikan istri. Tetapi waktu berjalan, aktivitas semakin sibuk. Ketika di awal-awal pernikahan, berjalan bersama-sama, saat istri terantuk kakinya ke batu, waduh, langsung ditarik istrinya. Aduh sayang, mana yang sakit sayang? Aduh maafkan sayangnya, dielus-elus kaki istrinya. Ya, itu dengan kasih dari dalam. Tapi dengan berjalannya waktu, problem terjadi, masalah terjadi. Ketika mereka berjalan bersama-sama, istrinya terantuk. Apa yang dikatakan? Kemana matamu? Kasih itu sudah mulai berubah. Kasih itu sudah mulai lentur, Bapak Ibu Saudara. Di awal-awal dia memberikan minum kepada suami penuh dengan kasih. Silakan papi minum. Tetapi dengan seiring berjalan waktu, itu hanya sebuah kewajiban. Dia memberikan, dia melayani suami, bukan lagi sepenuh dengan kasih yang sesungguhnya. Nah ini yang dimaksud Bapak Ibu Saudara, contoh kecil. Tetapi kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, jauh melebihi seperti itu. Saya percaya setiap kita pribadi lepas pribadi pernah mengalami yang namanya kasih mula-mula kepada Tuhan. Amin. Amin. Bukan hanya kasih mula-mula kepada pacar ya, kepada suami istri. Karena masing-masing kita yang belum suami istri mungkin ini nggak paham ya, belum paham dia. Tapi bagi suami ini cukup paham. Ya. Ketika dia ingin mendapatkan di sebuah hatinya, itu hatinya menggebu-gebu itu ya. Ketika cintanya sudah diterima, saling mencintai, wah, pengen ketemu. Betul apa tidak? Malam minggu masih jauh, dia udah gelisah. Kapan ini malam minggu? Saya harus berkunjung, saya harus bertemu kepada calon istri saya. Itu dialami. Itu saya alami pada masa-masa muda, ya. Kalau tidak ketemu dalam satu hari, gelisah. Wah, ada sesuatu yang kurang. Nah, demikian halnya ketika kita, Bapak Ibu Saudara, jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Pasti kita rindu selalu ketemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya ingat betul,
sekitar tahun 80-an. Ketika saya jatuh cinta dengan Tuhan, saya itu memiliki kerinduan untuk selalu ketemu dengan Tuhan. Saya ingat waktu itu saya masih SMA, ya. Saya hafal kapan acara KKR. Belum tiba waktu acara KKR, saya sudah mempersiapkan diri. Dan sampai jalan kaki, Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3 kilometer saya tempuh. Karena apa? Karena saya sudah menemukan. Saya bertemu dengan Yesus. Saya jatuh cinta dengan Dia. Apa yang saya lakukan ketika itu? Saya selalu memberitakan firman. Saya selalu berbicara tentang firman. Bahkan ketika itu saya ingat betul, dulu saya hidup, ya, bernyanyi lagu-lagu dunia, bernyanyi dengan orang-orang dunia, lagu-lagu ya sekuler. Pada saat ketika saya bertobat, Bapak Ibu Saudara, semua kaset-kaset itu saya buang. Dan bahkan ketika itu dari mulut saya ini tidak pernah lagi keluar lagu-lagu yang namanya lagu-lagu sekuler, Saudara. Betul-betul militan. Ketika kita mendapatkan kasih mula-mula dari Tuhan. Sama seperti Paulus. Ketika dia mendapatkan kasih yang sesungguhnya dari Tuhan. Apa yang dianggapnya sesuatu yang berharga pada masa lalunya, itu dianggap sampah. Yang lain semua mengontrak di dunia ini, hanya saya dan Tuhan. Itulah kasih mula-mula itu, Saudara. Saya percaya Saudara juga pernah mengalami itu. Tetapi terkadang seiring waktu, pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan, kasih itu lama-lama bisa luntur, Saudara. Ketika kita melayani, bukan lagi didasari oleh kasih mula-mula, seperti ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan. Tapi sudah menjadi merupakan suatu rutinitas, sudah menjadi sesuatu kewajiban, bukan lagi didasari oleh kasih. Nah, itu yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. Walaupun engkau orang Efesus, kelihatannya engkau orang yang hebat, engkau dalam pelayananmu luar biasa, tetapi itu semua kau lakukan bukan lagi dari hatimu yang tulus, bukan lagi dari hatimu sebagaimana engkau saat pertama jatuh cinta dengan aku. Nah, definisi kasih yang mula-mula itu, saudaraku, ialah kasih yang mendalam. Kasih yang sederhana. Tapi kasih yang murni. Kasih yang suci. Kasih yang tidak dibuat-buat. Dan kasih yang tanpa syarat. Itulah yang Tuhan ingin pulihkan dari jemaat yang ada di Efesus. Sehingga mereka ditegur. Aku mencela engkau, sebab engkau sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat penyampaian firman Tuhan hari ini, mungkin sudah sering saudara dengarkan firman Tuhan ini, tetapi kembali firman Tuhan ini bergema sore hari ini buat kita, untuk kita introspeksi diri. Apakah kasih mula-mula itu masih ada dalam diri kita? Apakah semangat gairah kita di dalam melayani Tuhan itu masih kental dalam hidup kita? Atau mungkin semangat doang, atau mungkin rutinitas doang yang kita lakukan supaya dilihat orang, supaya orang tahu bahwa kita ini masih tetap pengikut Kristus. Padahal sesungguhnya kasih itu sudah luntur. Kasih itu sudah memudar. Ini sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Jangan membiarkan hal ini sebagai kondisi yang biasa dalam kehidupan kita. Terlebih pada akhir-akhir zaman ini. Kehilangan kasih mula-mula, jangan kau biarkan itu kondisi yang biasa, Bapak Ibu. Tetapi itu adalah kondisi yang luar biasa yang harus engkau perhatikan dalam kehidupan kekristenanmu. Jangan suam, jangan kendor, jangan lemah kasih yang mula-mula itu. Kobarkan kembali kasih yang mula-mula itu. Itu yang Tuhan mau dari jemaat yang di Efesus. Bukan seberapa banyak engkau melayani. Bukan seberapa banyak engkau memenangkan orang-orang.
Walaupun engkau banyak memenangkan jiwa, ya itu betul, itu benar. Tetapi kalau kasihmu tidak murni kepada aku, maka Tuhan mencela. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Bagaimana cinta saudara terhadap Tuhan? Apakah sudah memudar? Apakah sudah melemah? Atau masih kuat? Atau bergejolak? Akhir-akhir ini kita perlu kembali kepada kasih yang mula-mula itu, saudara. Saudara pasti tahu apa itu ciri-ciri kehilangan kasih mula-mula. Yang jelas ciri-cirinya adalah kita sudah tidak bergairah lagi dalam Tuhan. Yang tadinya kita pengen selalu dekat dengan Tuhan. Seperti orang yang berpacaran pengen selalu ketemu dengan pacarnya. Tapi ketika pacarnya memutuskan dia, mana mau lagi dia ketemu dengan pacarnya? Iya kan? Boro-boro ketemu, benci yang ada. Ketika kita berdoa, pengen cepat-cepat selesai doanya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, wah panjang kali firman Tuhan ini. Ini adalah ciri-ciri orang yang sudah mulai kehilangan kasih mula-mula. Tetapi orang yang masih tetap memiliki kasih mula-mula, dia betul-betul antusias ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketika mengetahui ada ibadah-ibadah, dia memiliki kerinduan untuk bergabung. Itulah orang yang memiliki kasih yang mula-mula. Orang yang kehilangan kasih yang mula-mula, dia hanya memikirkan hal-hal yang dunia. Prioritasnya bukan lagi Tuhan, tetapi prioritasnya adalah dirinya sendiri. Supaya ingin dikenal, supaya ingin dipuji, supaya orang melihat bahwa pelayanannya luar biasa. Bukan lagi didasari oleh kasihnya kepada Tuhan. Fokus hidupnya adalah hal-hal yang duniawi. Itulah ciri-ciri orang yang sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Maka kita introspeksi diri kita. Sejauh mana kita sudah kehilangan kasih mula-mula dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Terhadap orang yang kehilangan kasih mula-mula itu, apa Tuhan katakan? Sebab itu ingatlah, ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wow. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi ketika engkau berbuat salah, ketika engkau menghina orang, ketika engkau menghakimi orang, ketika engkau melakukan hal yang salah, bukan hanya itu yang dinamakan dosa. Tetapi di sini dikatakan ketika engkau kehilangan kasih mula-mula, dikatakan engkau telah jauh jatuh. Itu sebabnya firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita, supaya kita tidak terlalu jauh jatuh di dalam dosa. Sehingga kita tidak larut terus-menerus kehilangan kasih mula-mula itu dalam diri kita. Tetapi di sini kita diingatkan supaya kita progres kembali. Kita kembali kepada kasih mula-mula yang pernah kita alami dalam hidup kita. Mungkin kita sekarang ini orang-orang yang sudah lama di dalam Tuhan. Sudah berpuluh-puluh tahun kita mengenal Tuhan. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan lama-kelamaan seiring dengan waktu, kasih kita kepada Tuhan semakin luntur. Dan itulah yang ingin Tuhan ingatkan kepada kita. Seperti Tuhan mengingatkan jemaat di Efesus, Tuhan mengingatkan kita pada sore hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Bagaimana caranya kita kembali kepada kasih yang mula-mula? Dikatakan di sini, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan.
bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Mengapa begitu penting saya tekankan di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Karena kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak kembali kepada kasih yang mula-mula itu, apa yang firman Tuhan katakan di ayat yang kelima ini, Saudara? Bagian B dikatakan, jika tidak demikian, Saudara bisa lihat di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-5b, ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Inilah konsekuensi yang akan kita dapatkan ketika kita sudah kehilangan kasih mula-mula. Saya harap kita semua boleh serius mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita sudah sering mendengarkan, tapi firman Tuhan itu selalu baru buat kita. Baru setiap hari. Ya, saya minta perhatian kita semua fokus kepada pemberitaan firman Tuhan untuk sore hari ini, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Nah, saya ulangi kembali. Kenapa begitu penting kita diingatkan untuk kita kembali kepada kasih mula-mula itu? Untuk kita bertobat, mengaku bahwa memang kita sudah mulai kehilangan kasih mula-mula. Sebab jika itu tidak kita lakukan dalam hidup kita, maka firman Tuhan di ayat yang kelima bagian B itu akan terjadi dalam hidup kita. Dikatakan di situ, jika tidak demikian, artinya apa? Jika tidak kita bertobat, jika kita tidak kembali kepada kasih mula-mula, apa yang terjadi? Apa konsekuensi yang kita dapatkan? Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidian dari tempatnya. Wow. Sia-sia semua, saudaraku, pelayanan kita. Sia-sia jiwa-jiwa yang kita sudah menangkan buat Tuhan. Sia-sia gereja yang sudah kita bangun. Sia-sia begitu besar gereja-gereja di bawah naungan kita. Kalau kita kehilangan kasih mula-mula, konsekuensi yang kita dapatkan, kekidian itu akan diambil dari tempatnya. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kekidian berbicara jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan berbicara orang yang sudah diasingkan oleh Tuhan. Orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya, untuk menjadi mempelainya. Tetapi ketika dia sudah kehilangan kasih mula-mula, maka kekidian itu akan diambil daripadanya. Itu artinya bahwa keselamatan yang sudah ada dalam diri kita itu menjadi sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Penting sekali kasih mula-mula itu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan peringatkan jemaat yang ada di Efesus. Beda lagi dengan jemaat-jemaat yang lain. Ini khusus jemaat di Efesus. Tuhan ingatkan supaya kembali kepada kasih yang mula-mula. Demikian sore hari ini, firman Tuhan berbicara kepada anggota-anggota Singa Yehuda yang mendengarkan firman ini di Zoom, baik pun nanti akan mendengarkan di YouTube. Dengan tegas berbicara kepada saya dan saudara untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Sebagaimana engkau ketika jatuh cinta dengan Tuhan, apa yang kau lakukan pada saat itu? Itu kerinduan yang dalam, selalu dekat dengan Tuhan. Selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Dunia ini yang kedua, prioritas Tuhan. Itu yang terjadi. Dan biarlah itu yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kekidian itu tidak diambil dari kita.
supaya kita tetap teguh ketika dia hadir, dia datang. Kita ikut bersama-sama dengan dia sebagai mempelainya Tuhan. Hidup bersama-sama dalam jamuan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Itu firman Tuhan yang sangat luar biasa yang perlu saya sampaikan buat saya dan saudara pada sore hari ini. Kita masing-masing kembali kepada kasih Allah. Demikian juga antara kita satu dengan yang lain, mari kita miliki kasih yang sempurna. Bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih karena mau ada sesuatu yang diharapkan, tetapi kasih yang tulus, kasih yang murni. Sebagaimana Yesus telah menaruh kasih yang murni dalam kehidupan kita. Biarlah kita demikian juga mengembalikan kasih yang murni kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya, diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Saya tidak panjang-panjangkan firman Tuhan karena poinnya terletak di situ, Bapak Ibu Saudara. Penglihatan yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis, oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang ada di Efesus, itu disampaikan kepada kita pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Itu diingatkan kepada kita pada sore hari ini, Saudara. Sehingga hidup kita boleh diubahkan. Sehingga kaki dian itu tidak diambil dari kita. Dan demikian halnya, saya rindu setiap saudara untuk boleh menyampaikan firman ini kepada saudara-saudaramu, kepada tetanggamu. Sampaikan kabar baik ini, sesuatu hal yang penting ini, yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula. Kobarkan kembali kasih yang mula-mula itu. Amin. Ketika saya mempersiapkan khutbah ini, saya terlebih dahulu menyembah kepada Tuhan. Saya terlebih dahulu minta ampun kepada Tuhan. Saya menyadari bahwa kasih yang mula-mula yang pernah saya alami itu sudah mulai luntur. Itu sudah mulai berkurang. Dan saya mengaku di hadapan Tuhan. Sehingga sebelum saya sampaikan ini, saya minta peneguhan dari Tuhan. Supaya kasih mula-mula itu dikobarkan lagi dalam diri saya. Kerinduan untuk tetap di hadirat Tuhan itu selalu ada dalam diri. Terpuji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat kita saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita.